Dengan orang bisa bersyukur, ya, dan syukur itu keluar dari dirinya, dari dalam, ya. Orang bersyukur itu prakteknya adalah bahagia. Bahagia itu letaknya di sini. Jika di dalam hati ini penuh dengan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu punya kemampuan seperti magnet. Dia bisa mendatangkan apa saja. Oh gitu Bang ya. Oh. Dia bisa menyerap apa Ya, saja. paham Bang gitu. Paham. Teman, ya, yang namanya rezeki itu Rezeki, macam-macam. ya. Kesehatan, ya uang, ya macam-macam. Mungkin ada penambahan efek di aur di raut Dia berefek wajah. pada semua kehidupan. Di wajah bisa fresh, Iya. bisa Iya. itu Bang ya. Iya. Dan orang yang mampu mencapai kebahagiaan itu bisa menyembuhkan seluruh kekurangan, termasuk penyakit. Jadi sekarang kali kita senyumi lah di hati kita kan gitu apa? Iya, harus Kan gitu. kita kasih senyum. Harus seperti itu. Kok narik? Kita obat. Kayak narik tadi. Kayak ketarik. Ya kebanyakan silo. Gak tahu sih loh. Misalnya dengan cara meditasi itu apa juga bisa merubah alam bawah sadar ya? Meditasi sebetulnya hanya satu cara. Bagaimana kita membuat jarak dengan pikiran kita. Bagaimana kita bisa membuat jarak dengan pikiran kita. Dengan kemampuan kita membuat jarak dengan pikiran kita, kita bisa memantau aktivitas pikiran kita. Bahwa pikiran kita adalah sumber dari semua keinginan dan ketakutan. Itu saja. Jadi meditasi pada intinya adalah agar kita mampu memantau pikiran kita, mampu membuat jarak antara kita dengan pikiran kita, mampu membuat kita sadar bahwa aku ini bukan pikiran. Dinampakkan kembali ke jati diri itu ya. Paling tidak seperti itu. Paling tidak menyadari bahwa aku bukan pikiran. Akulah pengendali pikiran. Bukan aku yang dikendalikan oleh pikiran. Nah, seperti rasa juga nggak boleh mengendalikan Bang ya. Sama. Rasa nggak boleh. Rasa dan pikiran nggak jauh beda. Mereka masih ada susah dan senang. Semua yang masih ada dualitas di dalamnya harus kita kendalikan. Semisal gini ya, contoh dalam kita meditasi dalam alam bawah sadar, lalu kita mempunyai keinginan-inginan, terus kita menggunakan daya cipta misalnya, apa itu bisa yang terwujud ya? Bagaimana maksudnya? Kita dalam meditasi sudah mencapai alam bawah sadar, dan waktu di alam bawah sadar itu, apa kita bisa mendatangkan rezeki lewat dengan daya cipta melalui alam bawah sadar itu? Bawah sadar itu hanya sekumpulan keyakinan. Ya, kita harus pahami dulu apa itu bawah sadar. Bawah sadar hanya sekumpulan keyakinan saja di sana. Keyakinan yang terakumulasi di bawah sadar itu bisa bermacam-macam, bisa baik, bisa buruk. Jika kita melakukan meditasi untuk masuk ke dalam bawah sadar kita, agar kita mengetahui dengan baik apa yang terkumpul di sana, baik atau buruk. Ya biasanya otomatis kebaikan-kebaikan ya. Tidak mesti, karena biasanya yang tersimpan di bawah sadar itu hanya melulu ketakutan. Ketakutan ya. Iya. Makanya terus dalam ketakutan ini menginginkan hal-hal yang diinginkan itu supaya tercapai gitu. Ketakutan itu hanya melahirkan penolakan.
malah alam bawah sadarnya menolak ini ya. Iya, namanya takut masa diinginkan. Enggak, berarti kita harus bagaimana? Menyelaraskan diri saja, ngalir saja. Ya lenyapkan ketakutan itu. Umpama, oh besok nggak punya uang, nggak bisa makan, itu dihilangkan Pak ya? Apa rasa itu? Ya. Nggak bisa itu dihilangkan, Kak. Sampean motong batangnya, tapi akarnya masih ada. Tumbuh lagi nggak? Ya tumbuh. Nah, ya udah. Ya sampean harus cari akarnya. Iya. Dan akarnya adalah pikiran sampean sendiri. Keinginan dan ketakutan itulah akar dari semua permasalahan yang kita hadapi. Keinginan dan ketakutan itulah akar dari semua kejadian, bencana yang kita alami dalam kehidupan ini. Itu akarnya di sana. Nah, kalau sampean akarnya nggak tahu, yang sampean potong hanya batang-batangnya saja, ya akan tumbuh terus. Oh, akarnya masih ada. Misalnya gini ya, Pak Bambang ini kan seorang supir, Ya. terus bermeditasi supaya nanti banyak penumpang yang naik bus. Nah, terus dalam alam bawah sadar dia itu mencipta supaya banyak nantinya penumpang-penumpang yang pada naik bus ini. Nah, itu apa juga termasuk dari rasa ketakutan ya? Ya, bisa diperiksa. Apapun yang dilakukan dengan cara berdoa, bekerja, tapi kalau itu didorong oleh ketakutan, maka hasilnya akan ketakutan lagi. Terus harusnya bagaimana ya? Oleh karena itu setiap pekerjaan kita lakukan bukan didorong oleh ketakutan. Jadi dalam meditasi itu kita hanya memerlukan kepasrahan saja yang itu. Meditasi itu hanya untuk membuat kita berjauhan dengan pikiran. Karena pikiran itulah pengganggu yang sebenarnya. Nah, berarti kalau kita mau berangkat didasari dulu dengan bunga, wah, poin penting oleh rezeki selamat, gitu aja dasarnya kan? Apa enggak begini Pak? Maka kalau yang bilang, jika kita ingin berhasil, maka yang harus kita jadikan motivasi dalam langkah dan gerakan kita adalah kebahagiaan, bukan kekurangan dan bukan ketakutan. Ya, memang kalau kita rasakan kebahagiaan akhirnya kan kadar itu akhirnya kan ke organ tubuh semuanya bahkan gitu. Secara nggak langsung kan Ya, bisa paling ya, tidak kita didorong ingin membahagiakan anak kita, didorong ingin membahagiakan orang tua kita, membahagiakan siapapun juga yang kita cintai, itu sebuah dorongan yang baik. Oleh karena itu kehadiran yang lain dalam kehidupan kita bisa jadi pendorong, tapi juga bisa jadi beban. karena bentuk rasa tanggung jawab kan itu Nah, ya. kalau sampean menganggap orang-orang yang berada di dalam kehidupan sampean jadi beban, itu yang membuat sampean jatuh, tersungkur, dan tidak bisa apa-apa. Karena orang yang terbebani akan turun ke bawah, melorot. Tapi orang yang terdorong, maka dia akan naik. Maka tinggal bagaimana menempatkan keluarga sampean, anak sampean, istri sampean sebagai beban atau sebagai pendorong. Iya kan? Iya. Loh, itu kan masalah mental. Iya. Ada orang yang merasa terbebani dengan anaknya. Anak saya 3, setiap bulan harus bayar sekolah sekian, belum makannya, belum sangunya. Ini wow, melorot ya. Terus harusnya yang benar bagaimana ya? Ya, dia harusnya, anak saya harus menjadi orang yang berhasil. Dia harus bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Syukur-syukur dia bisa menjadi
Presiden. Loh, di situ dia, masa dia harus, kadang-kadang orang tua enak kalau iku anak wong melarat cuma macam-macam. Orang tua dia benar. Sampai-sampai anaknya punya nama yang bagus nggak boleh. Kok anak wong miskin kok cuma macam-macam. Jenenge paimin ya paimin aja dirubah-rubah. Didokter sendiri di Orang Iya. tuanya sudah membuat ketentuannya. Iya. Ya, secara kan dibuat ketentuan sendiri. Nggak bagus, itu sudah membatasi, sudah membuat dogma buat anak-anaknya. Ya, betul. Ah, Bang ini Bang. Kalau kita bergaul ini bukan menghina orang miskin Bang ya. Ya tergantung pengetahuan kita sendiri ke individu kan. Nah, apalagi kita bergaul dengan orang yang berpendidikan tinggi atau rendah itu juga mempengaruhi Bang ya. Orang kaya, orang miskin mempengaruhi Bang ya. Iya. Energi kita Bang. Iya. Oh. Coba misalnya jeruk ini. Misalnya jeruk. Iya. Dia kalau dijual satu-satu, orang bisa milih. Tapi kalau dijual satu keranjang, ada yang busuk, orang nggak tahu diambil semua. Iya kan? Iya. Lo kalau sampai bergaul dengan orang-orang yang sukses, paling tidak dari pengalaman-pengalamannya mereka yang nampak mudah, Bisa kita serap Bang ya. bukan masa menyerap, mempengaruhi sampai, oh cek gampang nih. Masa aku gak iso rek? Iya. Coba sampai bergaul dengan orang-orang yang banyak mengeluh tiap hari. Sampai jadi tempat sampah. Iya benar juga. Benar juga. Urip kuangen, boleh duit susah. Wah. Tiap hari Makin kita merosot. Iya. Nah, itu kan juga penting Bang. Oh iya. Nah, tanpa kan terkadang orang-orang nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu. Kecuali sampai seorang pencerah nggak apa-apa. Bergaul dengan mereka. Kalau pengaruh itu mencerahkan, nggak ada pengaruh. Ya kita mencari. Kalau masih mencari ke sana ya tambah ke blusuk. Lo ke blusuk. Iya. Lo iya. Betul ya. Makanya kalau gitu saya datang kemarin nggak keliru Bang ya. Tujuannya Tidak, tidak keliru. Dalam rangka untuk merubah cara berpikir, Iya. merubah sudut pandang. Iya. Ada cara berpikir yang salah. Iya. Nggak salah, itu bagus. Kalau kita merasa bahwa kita punya keterbatasan, maka kita cari orang-orang yang punya pandangan yang luas, punya wawasan yang lebih luas. Paling tidak dengan pengalaman-pengalaman orang lain, dengan pengetahuan-pengetahuan orang lain yang kita dengar, itu bisa memicu kita ke arah yang lebih baik. Iya, betul Kak. Ya, seperti Bang Wilby tadi yang pernah bilang tadi, datangnya pengetahuan atau kan dari mana aja kan bisa, dari baca buku, dari orang bisa, lain, kita dari orang lain. kita berbicara kan gitu Bang ya. Membaca dirinya sendiri, seluruh pengalaman yang dia dapatkan itu juga buku. Tinggal tergantung kita bisa mengupasnya atau tidak. Iya. Pengalaman kita itu jelas dan nyata, hanya kita masih menempatkannya dia sebagai nilai-nilai baik dan buruk. Kalau kita bisa mampu melepaskan semua pengalaman kita dari nilai-nilai dualitas, nah kita akan mendapatkan hikmah di dalamnya. Maksudnya untuk melepaskan kualitas tadi? Iya, kita kan selalu menempatkan pengalaman kita kan dalam nilai-nilai dualitas. Ini pengalaman saya yang baik, ini pengalaman saya yang buruk. Oh gitu. Terus maksudnya? Ya kita berusaha melepaskan dari nilai-nilai tadi, bahwa dalam pengalaman itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Oh gitu Bang ya. Kalau kita mampu melepaskan pengalaman-pengalaman kita dari nilai-nilai dualitas tadi, maka kita akan mendapatkan hikmahnya. Iya, secara nggak langsung kita kan memortalis diri kita sendiri kalau kita memilahkan begitu Bang ya. Iya. Itu sama dengan kita mengkaji diri, mencoba menganalisa diri. Memilah dan memilih. Belenggu diri sendiri kalau nggak ada dia. Oh iya. Memang nggak ada, berarti kan kalau masih ada kesalahan itu pasti kan ada karmanya di dalam diri kita sendiri. Iya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita pikirkan, semuanya akan melahirkan karma. Buruk atau jelek itu apa Bang? Ya, karma itu nggak bisa disebut baik dan buruk, tapi kan tergantung pada
isi daripada mendapatkannya. ya, isi daripada pemikiran tadi Bang ya. Karma itu identik dengan sesuatu yang buruk biasanya. Iya, karena dia mengikat. Dan manusia juga banyak yang nggak tahu itu karma itu apa. Dan karma seringkali dikaitkan dengan hukum sebab akibat. Iya, betul. Padahal sama sekali karma itu lepas dari hukum sebab akibat. Loh, sebetulnya lepas ya. Iya. Itu adanya ada tergantung keyakinan kita sendiri Bang kalau gitu Bang ya. Nah itu juga sebab juga. Iya, sebabnya kan kita meyakini sugesti kan gitu Bang. Kalau enggak dalam karma itu kata orang-orang kan ngunduh wohing pakerti. Ya, Ya. untuk poin Pak Kerti. Iya, itu kan cara berpikirnya orang-orang dulu. Ya. Kita menerima dari apa yang kita perbuat. Iya. Tapi mekanisme kerja karma kan banyak yang nggak tahu. Kalau karma itu seolah-olah hanya hukum sebab akibat, berarti tidak ada perubahan dalam kehidupan ini. Seperti kena kerangkeng gitu Bang ya. Ya nggak ada perubahan. Iya, ada perubahan di kerangkeng Ya, gitu. kalau sebabnya gini, akibatnya pasti gini. Kalau sebabnya gini, akibatnya gini kan hanya muter-muter aja. Nah, padahal kenyataannya banyak perubahan, banyak perkembangan. Iya. Berarti pemahaman orang tentang hukum sebab akibat salah. Masih kolot kalau Nah, kata kali kolot Bang ya. ini banyak perubahan, Iya. banyak perkembangan. Ya, Ya. loh kalau masih terbatas, kalau sebabnya ini pasti akibatnya gini, karena akan terus-menerus begitu. Dan pengulangan hidup ini, nyatanya enggak banyak perubahan perkembangan. Ayo. Tapi kan sebagian orang itu ada yang sedikit banyak kena karma, istilahnya kan gitu ya. Ya. Di samping kan juga pasti Ya, ada perubahan-perubahan apa yang dikatakan ada. karma itu benar, tapi cara memahami karma itu yang banyak yang keliru. Yang benar bagaimana ya memahami itu, karma ini? Itu off the record dulu. Orang-orang kan menyangka bahwa buah pisang harus muncul dari pohon pisang, gitu kan? Tapi sekarang enggak ya Bang. Bisa dari pohon ini bisa. Nah, ya. itu dia makanya. Nah, ya kan? Lah iya kan? Iya, nyatanya iya. Apokat aja bisa dari tumbuh dari pohon lain kok. Nah, udah tahu gitu. Ya. Bahas karma juga asik. Memang sebetulnya kalau kita nggak mulai babakan dong, lepas dari itu semua, ya betul Bang itu ini, gitu loh. Saya setuju sekali itu Bang. 99% saya setuju. Jadi diri kita nggak anu Bang, nggak was-was, nggak terganggu gitu loh, nggak terbebani. Hukum karma itu bebas, tidak ada keterikatan di dalamnya. Yang membuat kita menjadi terikat adalah pola pikir kita sendiri. Untuk menyakini sugesti kita sendiri Bang ya. Karena setiap orang punya keyakinan, dan keyakinan itulah yang mengikat. Ya makanya Bang, menyakini diri itu tadi. Iya, sehingga setiap orang terikat oleh keyakinannya sendiri. Iya. Nah, oleh karena itu yang disebut keyakinan harus terus direvisi. Iya ya Bang, saya paham. Jadi kita kalau berbuat sesuatu yang salah, jangan sampai kita yakini supaya dapat karma gitu ya. Bukan di sana, karma tetap berjalan. Dia berjalan secara alami, tidak ada yang bisa berubah. Hanya pemahaman manusia tentang karma itu yang masih mentah.